Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abipah dari Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi. Di video ini saya akan mengulas kembali salah satu materi perkuliahan, yaitu topik ke-13 dengan tema memahami pandangan agama tentang pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika berasal dari kata narkotik yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor atau bengong. Menurut pakar kesehatan narkoba, sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Dalam Al-Quran terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dampak buruk dari narkoba yaitu organ tubuh menjadi rusak, perubahan sikap dan mental, dan masa depan yang suram. Apa itu seks bebas? Di dalam agama Islam, hukumnya haram karena Islam hanya memperbolehkan hubungan seks dengan pernikahan yang sah. Pelaku seks bebas dalam ajaran Islam sangat dilarang. Hal ini sangat sesuai dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 2, yang artinya bezina perempuan dan bezina laki-laki dideralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ada juga dampak buruk dari seks bebas, yaitu hamil di luar nikah, penyakit menular seksual, putus sekolah, dan melakukan aborsi. Bagaimana cara pencegahan penggunaan narkoba dan seks bebas? Yang pertama, memilih pergaulan yang baik dan menolak tawaran narkoba. Bagi seorang remaja, penerimaan atau diakui oleh kelompok sebayanya sangat penting. Ada kalanya ia berusaha untuk mengikuti hal-hal yang dikerjakan atau diikuti oleh teman-temannya untuk membuat mereka menyukainya, meskipun pada awalnya mungkin juga terdapat tekanan. Banyak remaja yang mulai merokok, minum minuman keras, bahkan menyalahgunakan narkoba akibat tekanan dari temannya. Oleh karena itu, bergaulah dengan teman-teman yang tidak menyalahgunakan narkoba. Yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat. Beremaja adalah generasi penerus dan aset bangsa Indonesia yang berharga. Negara Indonesia memerlukan generasi muda yang sehat sehingga dapat tumbuh menjadi manusia yang dewasa, yang sehat, yang mampu memajukan negara dan membuat bangsa Indonesia semakin sejahtera. Untuk membentuk generasi muda yang sehat, perlu menerapkan pola hidup sehat, yaitu meliputi mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, menghindari makanan siap saji atau junk food, olahraga secara teratur, termasuk mengikuti ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang olahraga, dan istirahat yang teratur dan cukup sehingga dapat mengurangi ketegangan pikiran. Yang ketiga yaitu memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Semua agama dan kepercayaan mengajarkan kepada penganutnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang untuk melakukan hal-hal yang buruk, termasuk juga narkoba dan obat berbahaya lainnya. Remaja yang memiliki iman atau kepercayaan yang kuat serta selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, bertakwa, dapat mencegah berbagai perilaku kenakalan remaja, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba dan seks bebas. Remaja yang kurang taat dalam kepercayaan atau agamanya mempunyai risiko yang lebih besar dan cenderung menyalahgunakan narkoba dibandingkan
remaja yang taat dalam kepercayaan atau agamanya. Yang selanjutnya yaitu menghindari ganti-ganti berpasangan. Kebiasaan berganti-ganti pasangan seksual dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Selain itu, hindari pula berhubungan seksual dengan orang yang suka berganti pasangan atau justru tidak diketahui riwayat seksualnya. Untuk beberapa kondisi, tidak berhubungan seksual sama sekali atau abstinensia bisa dianggap sebagai cara paling efektif dalam mencegah penyakit menular seksual. Langkah ini bisa diterapkan terutama saat pasangan Anda sedang menderita penyakit menular seksual. Berikut adalah contoh animasi tentang pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Berikut adalah perbedaan mahasiswa yang menggunakan narkoba dan yang tidak menggunakan narkoba. Sayangi hidupmu, sayangi masa depanmu dengan menjauhi narkoba. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.